Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya Esti Triani dan rekan saya Amanda Mulia ingin mempresentasikan bab 2 dari politik keseharian menuju politik kelembagaan. Bermula dari politik keseharian atau vernacular politics. Karya sastra lebih mudah mengisahkan politik keseharian dibandingkan dengan karya jurnalistik. Politik keseharian merupakan awal mula bagaimana dunia politik terbentuk dan dihadirkan oleh aktor politik. Pertama, politik keseharian yang dijalankan oleh mereka tergolong sebagai sosok istimewa, yaitu para elit politik, baik yang ada di dalam arena panggung kekuasaan maupun elit politik yang ada di pinggiran panggung kekuasaan. Kedua, politik keseharian dijalankan oleh mayoritas orang, kebanyakan sejak ia lahir hingga menjelang wafat. Politik bermula dari tindakan dan bahasa, baik verbal maupun non-verbal. Politik keseharian disebut sebagai vernacular politics. Oxford Advanced Learners Dictionary mendefinisikan vernacular sebagai bahasa yang biasa diucapkan dalam bidang kehidupan tertentu oleh kelompok tertentu yang tidak bersifat tertulis atau bersifat resmi. Menurut Wilkim Lichka tahun 2001, politik keseharian inilah yang sangat berperan dalam proses pembentukan nilai-nilai sosial yang lebih luas. Penggunaan ragam bahasa dalam pergaulan keseharian juga menjadi persoalan penting dalam vernacular politics. Dalam masyarakat perkotaan, politik keseharian ini diekspresikan oleh individu dalam kehidupan kesehariannya di lingkungan budaya perkotaan. Vernacular politics ini bahkan ada kalanya mampu menghadirkan simbol-simbol perilaku politik dan sikap kelompok sosial dalam masyarakat, baik terhadap kelompok-kelompok sosial lainnya maupun kepada lembaga politik. Politik dan ruang publik. Robert E. Gordon dan Hans-Dieter Klingemann mendefinisikan politik sebagai penggunaan kekuasaan sosial yang dilakukan secara terbatas. Politik selalu terkait dengan kekuasaan sosial. Kekuasaan hadir dalam beragam bentuk. Ia hadir dalam kesadaran individu, baik secara teologis, mitologis, hingga rasional. Pada masyarakat yang berbasis teologis, kekuasaan terkait dengan transendensi kuasa yang bersumber dari luar diri manusia. Kekuasaan dalam masyarakat yang berbasis mitologi diyakini bahwa kekuasaan tersebut bersumber dari sesuatu di luar diri manusia. Kekuasaan juga hadir dalam ranah rasional, di mana kekuasaan ini tercipta proses interaksi dan komunikasi antar individu secara rasional. Menurut Habermas tahun 1997, ruang publik merupakan sebuah domain di dalam kehidupan sosial, di mana segala sesuatu yang dianggap sebagai opini publik dapat dibentuk oleh warga negara yang terkait dengan kepentingan umum dengan tanpa paksaan oleh siapapun, di mana segala sesuatu tersebut benar-benar menunjukkan ekspresi dan pandangan dari publik. Secara normatif, definisi ruang publik ini didasarkan oleh 3 konsep, yaitu individu, debat, dan arena publik. Individu dalam hal ini dipahami sebagai manusia rasional, yang mampu memperdebatkan argumen yang valid dan mampu mempengaruhi pembuatan keputusan. Debat merupakan perwujudan mandat dari pengelolaan akan aset dan hak-hak publik, di mana masing-masing individu dipandang setara dan tidak satupun dari individu memiliki kebenaran absolut. Public space pada mulanya merupakan arena personal yang berkembang di lingkungan keluarga dan juga isu-isu personal kemudian menemukan imajinasi kolektifnya dalam kehidupan bersama. Menurut B. Heri Priyono pada tahun 2010, ruang publik merupakan sesuatu yang tidak hanya bersifat fisik, spasial, arsitektural, akan tetapi juga mencakup ranah kultural, sosial, ekonomi, politik, hukum, dan kehidupan publik lainnya. Menurut Heri Priyono, ada kecenderungan di mana ruang publik dipahami secara rancu. Akar kerancuan dalam pemahaman ruang publik ini terletak pada 1. Konsepsi monolitik tentang kekuasaan. 2. Adanya gagasan politik yang berpusat pada lembaga-lembaga negara. Lebih lanjut, Heri Priyono kemudian mendeskripsikan gejala faktual mengenai sosok-sosok kekuatan yang menentukan corak dan nasib ruang publik. Pola yang muncul adalah cenderung bersifat polisentris dan tidak state-sentris,
sebagaimana dipaparkan dalam gambar berikut. Menurut Heri Priyono, media sebagai locus publicus kian menentukan pembentukan watak dan isi kultural suatu masyarakat. Dalam hal ini, ruang publik dalam berbagai kajian budaya, selera, secara berpikir, merasa, sikap, dan sebagainya. Media bahkan makin menentukan kecenderungan keberadaban masyarakatnya. Dalam pandangan McKee pada tahun 2005, mengingat ragam kekuasaan sangat mempengaruhi apa dan bagaimana ruang publik tersebut terbentuk. Pertama, ruang publik liberal demokratis, yaitu ruang publik yang terbentuk dalam masyarakat demokrasi liberal, di mana semua warga negara memiliki kemampuan dan akses pada domain ruang publik. Kedua, ruang publik oligarkis, di mana ruang publik tidak lagi sepenuhnya menjadi domain publik. Akan tetapi, ruang publik hanya dikuasai oleh sekelompok individu yang memiliki akses dan kekuasaan yang lebih besar atau lebih kuat dibanding dengan warga negara pada umumnya. Ketiga, ruang publik otoritarian, di mana ruang publik sepenuhnya dikendalikan dan dikuasai oleh rezim politik tertentu. Ruang publik yang tercipta di sini adalah hasil manipulasi dan konstruksi dari kekuasaan rezim politik. Bagaimana akses dan penggunaan ruang publik nantinya akan sangat dipengaruhi oleh kepentingan rezim politik yang berkuasa. Karena adanya dominasi arus kekuasaan tertentu dan seiring dengan menguatnya media penyiaran televisi dalam arena politik dan komunikasi politik modern, ruang publik ini pada akhirnya cenderung melahirkan masyarakat penonton. Masyarakat dengan ruang publik yang seperti ini oleh McKee dicirikan dengan beberapa indikator. Pertama, dalam arena komunikasi politik, simbol-simbol visual persuasif lebih mendominasi dibandingkan argumen-argumen pemikiran politik yang substantif. Kedua, proses komunikasi politik juga didominasi oleh pesan-pesan komunikasi politik yang cenderung menghibur, menempatkan masyarakat sebagai konsumen, dan makin menjauhkan kesadaran dirinya sebagai warga negara yang memiliki hak dan akses yang setara dalam beragam diskusi publik dan perumusan kebijakan publik. Ketiga, masyarakat juga sekedar menjadi penonton pasif terhadap ragam perdebatan dan diskusi publik dalam arena publik. Apa yang disampaikan oleh Habermas, Heri Priyono, dan McKee mengenai ruang publik ini sangat penting dalam memahami bagaimana keberadaan warga negara dalam arena komunikasi politik, baik dalam arena politik keseharian hingga arena politik kelembagaan. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Amanda Mulya. Selamat malam, perkenalkan saya Amanda Mulya, rekan dari Esti Triani. Di sini saya akan melanjutkan untuk presentasi TB2 mata kuliah komunikasi politik. Bab 2.3 Institusi Politik, Kelembagaan Politik, dan Sistem Politik. Menurut Danimo tahun 1989 menyebutkan bahwa politik adalah siapa memperoleh apa, kapan, dan bagaimana. Politik juga merupakan bagian nilai-nilai oleh yang berwenang. Politik juga merupakan kekuasaan dan pemegang kekuasaan. Politik juga bisa diartikan sebagai pengaruh dan tindakan untuk mempertahankan dan memperluas tindakan lainnya. Nimo 1989 kemudian menyimpulkan bahwa politik adalah kegiatan manusia yang dilakukan secara kolektif untuk mengatur perbuatan mereka di dalam arena kehidupan sosial yang syarat dengan konflik sosial. Institusi politik merupakan institusi yang tercipta dalam kehidupan publik yang menciptakan aturan main, rule of the game yang disepakati baik secara formal maupun informal dalam interaksi kehidupan masyarakat. Institusi politik ini nantinya memiliki sejumlah peran penting. Pertama, institusi politik akan menentukan siapakah para aktor politik yang memiliki legitimasi politik. Kedua, institusi politik juga akan menentukan bagaimana ragam dan jumlah aktor yang akan menjadi referensi dan panduan bagaimana kecenderungan perilaku aktor politik. Keempat, institusi politik juga akan menentukan bagaimana kecenderungan informasi politik yang ada dan hendak dimiliki dan dibutuhkan oleh para aktor politik terhadap institusi politik lainnya. Lalu, institusi politik yang kuat dan efisien ini dibutuhkan untuk memastikan bahwa sistem demokrasi di sebuah negara bisa berfungsi dalam mencapai tujuan-tujuan kehidupan bersama.
Lalu, dalam memenuhi kepentingan bersama ini, kepentingan bersama dan kepentingan pribadi serta kelompok juga didefinisikan. Dalam memenuhi ragam kepentingan tersebut, maka berkembanglah konsep social good and private good. Social good merupakan produk barang dan layanan jasa di mana semua warga negara memiliki hak atas hal tersebut. Private good merupakan barang dan layanan jasa di mana tidak semua individu warga negara memiliki hak untuk mendapatkan hal tersebut tanpa adanya kewajiban negara ataupun pemerintah untuk memenuhinya. Pada akhirnya, ada di antara negara yang cenderung memilih sistem demokratis dan ada juga menggunakan sistem komunis, otoriter, fasis, dan totaliter. Kendati pun ada beragam sosial dan sistem politik yang dikembangkan, namun mayoritas masyarakat di berbagai belahan negara tampak kian bergerak ke arah sistem kapitalisme. Dalam perkembangan masyarakat modern yang ada dalam kapitalisme sering kali terjadi perebutan dalam hal sekaligus. Pertama, perebutan atas kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang kian kompetitif. Kedua, seiring dengan menguatnya paradigma neoliberal, kemampuan dan kekuasaan negara dalam memenuhi kebutuhan publik juga kian terbatas. 2.4 Konstruksi konsep kekuasaan dan sistem politik. Pola interaksi antar aktor politik ini juga diiringi dengan konstruksi konsep kekuasaan dan sistem politik. Pada abad 5 sebelum Masehi, Plato 428-348 BCE menyampaikan konsep kekuasaan republik. Konsep yang disampaikan oleh Plato ini bahkan terus bertahan hingga abad 19 dan terus berkembang hingga masa sekarang. Plato kemudian mengembangkan 4 tipologi konsep rezim politik, yaitu timokrasi, oligarki, demokrasi, tirani. Timokrasi merupakan bentuk ideal sebuah korupsi kekuasaan di mana kehormatan dan kejayaan militer mendominasi pengetahuan, kebenaran dan nilai-nilai kebijakan publik. Oligarki merupakan bentuk ideal dari korupsi kekuasaan yang dijalankan oleh sekelompok orang-orang kaya sebagai pemegang kekuasaan. Demokrasi adalah kekuasaan yang dijalankan melalui prinsip-prinsip kesertaan dan keadilan, akan tetapi dalam kenyataan melahirkan sekelompok golongan oligari yang menguasai dan mengkorupsi kekuasaan itu sendiri. Sedangkan tirani merupakan bentuk korupsi kekuasaan yang sangat sempurna, di mana kekuasaan yang dipegang dan dijalankan oleh sekelompok orang secara monopoli. Plato juga mengembangkan konsep negarawan atau statesman dan hukum. Ia mengembangkan 6 model tipologi rezim politik, yaitu monarki, tirani, aristokrasi, oligarki, demokrasi, ochlorasi. 6 tipologi rezim politik yang dipikirkan oleh Plato ini menurut Aristoteles secara realistik hanya terdiri dari 4 jenis tipologi. 2 tipologi pertama yaitu oligarki dan demokrasi. Oligarki didasarkan pada prinsip-prinsip kearifan dan kebajikan publik, sedangkan demokrasi dijalankan dengan mengedepankan prinsip-prinsip kebebasan, keadilan, dan kesetaraan. Tipologi yang ketiga yaitu rezim politik. Kebijakan yang didasarkan pada sistem pembaruan pemerintah yang mengkombinasikan dan menjalankan prinsip-prinsip oligarki dan demokrasi. Pergumulan konsep kekuasaan dalam sistem politik ini secara umum sebenarnya fokus pada 2 hal. Pertama, bagaimana institusional kebijakan publik harus dilakukan dan menghasilkan keputusan politik yang dianggap adil. Kedua, bagaimana standar yang bisa digunakan untuk mengevaluasi proses tersebut. Atas dasar inilah kemudian tipologi rezim politik di mana di dalamnya termuat konsep kekuasaan dan sistem politik terus menjadi konsen pemikiran para filsuf politik selama beberapa abad sejak era Plato dan Aristoteles. Di era pencegahan muncul sejumlah filsuf seperti Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu, David Hume, Madison, dan Hamilton. Di Eropa pada abad 19 juga muncul para filsuf politik. Beberapa di antaranya seperti Karl Marx 1818 sampai dengan 1883, juga Hegel 1770 sampai dengan 1831, lalu Comte 1798 sampai dengan 1857, Herbert Spencer 1820 sampai dengan 1903, Sir Henry Summer Main 1822 sampai dengan 1888, Ferdinand Stonis 1855 sampai dengan 1936, Gramsci dan Althusser serta Foucault. Lalu pada abad 19, para filsuf dan ilmuwan politik dan sosiologi yang ada di lingkungan kampus mereka konsen pada konsep kekuasaan dan politik
dan sistem politik juga makin banyak. Beberapa di antaranya seperti para ilmuwan yang ada di Universitas Oxford maupun Cambridge, di mana kepemimpinan A. Freeman 1874, Frederick Pollock 1890, dan John Seeley 1896. Selain itu juga ada John Stuart Mill, Alexis de Tocqueville, Ostrogorski, Wilson, and Michael yang terus mengembangkan konsep-konsep demokrasi dan elemen-elemen yang ada dalam konsep demokrasi tersebut. Plato dan Aristoteles konsen pada konstruksi konsep kekuasaan sistem politik dan pemerintahan, maka para pemikir seperti Marx, Hegel, Gramsci, Althusser, Foucault mengelaborasi konsep-konsep kekuasaan dan sistem politik terkait dengan basis ideologi politik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam.